sejahtera Ibu Dewi, selaku guru mata pelajaran IPS, saya Violeta Celia Agasa dari kelas 9D nomor absen 31. Ini tugas ujian praktek saya. Saya akan mempresentasikan Pertempuran Surabaya 1945. Latar belakang terjadinya perang. Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya sebenarnya merupakan dampak yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, mulai dari kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942 yang kemudian melahirkan perjanjian Linggarjati antara Jepang dan Belanda. Tetapi hal utama yang membuat peperangan ini adalah karena adanya insiden Hotel Yamato atau sekarang lebih dikenal dengan Hotel Majapahit, di mana ketika itu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plekma mengibarkan bendera merah putih biru, yakni bendera Belanda, di atas Hotel Yamato di Surabaya. Hal ini tentunya membuat kemarahan di hati masyarakat Surabaya kala itu. Para cowok Surabaya yang lebih dikenal dengan kata arek-arek Surabaya merasa bosan melihat tindakan Belanda yang tidak menghargai dan tanpa izin mengibarkan bendera merah putih biru di wilayah Indonesia. Negara Indonesia yang pada saat itu secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya merasa dicemooh karena tindakan Belanda itu. Pada tanggal 18 September 1945, memang terjadi suatu diplomasi antara pihak Indonesia dan pihak Belanda di dalam Hotel Yamato. Hadirnya Sudirman sebagai wakil pemerintahan Indonesia dengan dikawal ketat oleh Haryanto dan Sidik untuk berunding dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. Plekma beserta pasukannya. Dalam diplomasi tersebut, Belanda menolak untuk menurunkan benderanya dari puncak tertinggi Hotel Yamato dan justru menyerang pihak Indonesia dengan menggunakan pistol. Sidik sebagai pengawal dan bertugas menjaga Sudirman tentu saja refleks menyerang kembali Mr. Plekma sampai tewas. Namun, Akung Sidik kemudian tewas di tangan pasukan Belanda. Ini foto-foto perjuangan para pahlawan yang ada di Pertempuran Surabaya 1945. Sebab umum dan sebab khusus terjadinya peperangan. Terbunuhnya pimpinan sekutu Brigjen Malabi. Peristiwa ini dipicu oleh tewasnya Brigjen Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya diduga akibat lemparan granat saat melintas di depan gedung Internatio. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison, menyebut tewasnya Malabi sebagai salah satu pembunuhan yang paling kejam. Dan dia menyatakan akan menuntut balas dendam terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Di sini ada foto mobil Jenderal Malabi yang waktu itu ikut sebagai korban, dan ini Jenderal Malabi. Tokoh-tokoh yang terlibat di Pertempuran Surabaya 1945. 1. Ada Bung Tomo atau Sutomo. Bung Tomo memanfaatkan radio sebagai alat perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan. Bung Tomo merupakan jurnalis media elektronik yang dikenal mempunyai kemampuan orasi luar biasa yang membuat semangat para pejuang semakin berkobar. Semboyan "Kita tetap merdeka atau mati" adalah salah satu kalimat yang paling terkenal yang pernah diucapkan oleh Bung Tomo. 2. Gubernur Suryo merupakan gubernur pertama Jawa Timur. Hal ini pernah diingat mengenai Gubernur Suryo adalah ketegasannya menentang saat Inggris memberikan ultimatum pada Indonesia agar menyerahkan Surabaya setelah kematiannya Malabi. Dalam pidatonya lewat RRI, Gubernur Suryo mengatakan bahwa arek-arek Surabaya tidak akan pernah menyerah pada ultimatum Inggris dan akan melawan hingga titik darah penghabisan. 3. Maijen Sungkono. Dalam Pertempuran Surabaya, Maijen Sungkono memegang peranan penting sebagai panglima
Perang Surabaya. Dia memiliki peran ganda sebagai pemimpin pertempuran yang berani dan penyulut semangat para pejuang hingga mereka tak takut akan persenjataan lengkap yang dimiliki oleh tentara Inggris. Tempat terjadinya Perang Surabaya 1945. Terjadinya perang di pertempuran Surabaya 1945 adalah di Gunung Sari, tetapi ada beberapa tempat yang menjadi tempat pertempuran juga. Ada Jembatan Merah, Gedung Internatio, Benteng Gedung Cowek, dan Hotel Yamato atau Majapahit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.